Kalian seperti binatang di jalanan. Mungkin kali ini aku akan melepaskan kalian. Tapi lain kali, aku pastikan kematian kalian di tanganku. Pandawa, kamulah sasaranku berikutnya. Pandawa, cepatlah kamu sembuh. Kamu jangan bikin Rati sedih. Kamu beruntung. Rati begitu mencintaimu. Dia cantik kan? Ya, sama seperti biungnya. Kamu tahu, Pandawa, Rati adalah cucuku. Cucu yang selama ini aku cari-cari. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Aku takut kalau Rati tahu aku ini eyangnya. Karena aku yang memisahkan dia dari biungnya selama ini. Jaga Dewa Batara. Yang macam apa aku ini? Mereka aku buat menderita. Pandawa, tolong bantu aku untuk meringankan kesalahanku. Tolong jaga Rati baik-baik. Bahagiakan dia. Hamba mendengar semua jerit hati Kanjeng. Kanjeng tidak usah khawatir. Nari Rati, gadis yang baik. Dia pasti akan memaafkan Kanjeng. Hamba mendengar semua jerit hati Kanjeng. Kanjeng tidak usah khawatir. Nari Rati, gadis yang baik. Dia pasti akan memaafkan Kanjeng. Mau apa kamu sini? Kanjeng tenanglah. Hamba hanya ingin mengobati luka-luka Kanjeng. Aku tidak butuh. Kanjeng boleh membenci hamba, tapi Kanjeng harus tetap menyayangi diri Kanjeng sendiri. Jika luka ini tidak cepat diobati, maka nantinya keadaannya akan semakin parah. Izinkan hamba mengobatinya ya. Kamu kesininya untuk membuatku berhutang budi padamu kan? Untuk melepaskan Pandawa. Jangan harap, Rati. Walaupun nyawaku taruhannya, aku tidak akan melepaskan Pandawa. Apa Kanjeng sangat mencintai Pandawa? Iya, aku sangat mencintainya. Melebihi cintamu pada Pandawa. Siapapun dan apapun tujuan Kanjeng, bagi hamba, Kanjeng adalah orang yang pernah menyelamatkan Pandawa.
bisa melihat keris itu. Keris itu sama dengan yang waktu itu aku lihat di patung. Itu adalah keris Kentala Cakra. Hanya orang-orang dari keris keturunan Kadipaten Mangunturlah yang bisa melihat keris itu. Maksud Kanjeng? Kamu adalah Bandawa. Sadarlah Bandawa, sadarlah. Rati, cepat minumkan penawar racunnya. Hati-hati. Bandawa. Bandawa. Jangan menakutiku, Bandawa. Bandawa. Bandawa, jangan menakutiku. Bandawa. Tidak. Hamba mendengar semua cerita hati Kanjeng. Kanjeng tidak usah khawatir. Nari Rati, gadis yang baik. Dia pasti akan memaafkan Kanjeng. Mau apa kamu sih? Kanjeng tenanglah. Hamba hanya ingin mengobati luka-luka Kanjeng. Aku tidak butuh. Kanjeng boleh membenci hamba, tapi Kanjeng harus tetap menyayangi diri Kanjeng sendiri. Jika luka ini tidak cepat diobati, maka nantinya keadaannya akan semakin parah. Izinkan hamba mengobatinya ya. Ini untuk membuatku berhutang budi padamu kan? Untuk melepaskan Bandawa. Jangan harap, Rati. Walaupun nyawaku taruhannya, aku tidak akan melepaskan Bandawa. Apa Kanjeng sangat mencintai Bandawa? Iya, aku sangat mencintainya. Melebihi cintamu pada Bandawa. Siapapun dan apapun tujuan Kanjeng, bagi hamba, Kanjeng adalah orang yang pernah menyelamatkan Bandawa. Dimas, kenapa Dimas gelisah? Apa sudah terjadi sesuatu? Aku sangat mengkhawatirkan Kamandanu, Kakang. Aku dengar di Pangkara sudah melukai dia, dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Kamandanu. Nah, Kamandanu itu adalah murid. Jadi aku tahu persis sampai di mana kemampuan dan kesaktian dia. Tidak mungkin dia dilukai oleh Dipangkara. Meskipun berita itu sudah sampai, tapi aku yakin Kamandanu bisa menyelamatkan dirinya, Dimas. Percayalah. Ada apa lagi dengan dia, Kang Mas? Dimas lupa bahwa Respati palsu sudah menguasai Manguntur dan Kurawan. Dengan jabatan dan kesaktiannya, dia bisa berbuat semena-mena. Dan ini sangat berbahaya, Dimas. Dan kita tidak boleh membiarkannya terlalu lama. Dan kita harus membantunya. Kakang benar. Dia sekarang sangat berkuasa dan ilmu kanuraganya semakin tinggi. Kalau kita berdua melawan dia, kita bisa terbunuh, Kakang. Dimas benar. Aku sekarang sedang berpikir untuk merencanakan membuat senjata
pedang naga emas yang bisa mengatasinya, Dimas. Ampun Kanjeng, kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Apa kalian bilang? Aku tidak mau tahu. Kalian harus mencarinya sampai ketemu. Kalau tidak, kalian tidak boleh menginjak istanaku lagi. Kalian mengerti? Daulat Kanjeng. Pangeran. Di mana Lasmi? Kenapa tidak bersama kalian? Dia sedang menemui Pandawa. Kenapa kalian membiarkannya begitu saja? Kalian sengaja melakukannya? Hah? Tenang dulu Pangeran. Sebenarnya dia sedang memberikan obat penawar racun. Penawar racun? Apa maksud kamu? Kenapa kalian diam? Apa yang kalian lakukan pada Bandawa? Sehingga Lasmi harus memberikan penawar racun itu. Cepat jawab! Tenang dulu Pangeran. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Mendengar Lasmi bersama laki-laki lain. Nah begini, kami meracunin Bandawa itu supaya hubungan Pangeran dengan putriku Lasmi tidak ada masalah. Ya, benar sekali Pangeran. Itu benar sekali. Kalau seandainya Pandawa mati, bukannya Pangeran dengan Putri Lasmi bisa hidup lebih tenang? Hah? Gara-gara tindakan bodoh kalian, membuat Bandawa dan Lasmi semakin dekat dan bersama-sama lagi. Sekarang cepat antarkan aku tempat itu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Cepat! Baik, mari. Kamu kenapa, Rati? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Tidak, Pandawa. Ini hanya kelilipan. Jangan bohong, Rati. Aku sudah sangat mengenalmu. Aku tahu. Pasti ada yang mengganggu pikiranmu. Katakan, Rati. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku merasa malu, Bandawa. Ternyata cinta Kanjeng Putri lebih besar daripada cintaku. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk kamu. Itu menunjukkan bahwa bagi dia, kamu adalah segalanya. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Rati. Kamu tetaplah cinta sejatiku. Aku mohon, jangan ragukan itu. Tapi Bandawa, melihat apa yang sudah dia lakukan untuk kamu, itu membuat aku merasa bahwa aku tidak pantas untuk kamu. Jangan katakan apa-apa lagi, Rati. Aku tidak ingin kamu berpikiran seperti itu. Lagi pula, apa kamu lupa? Meskipun Kanjeng Putri mencintaiku, tapi dia sudah menikah dengan Pangeran Bentar. Dan kami tidak mungkin bersatu. Kenapa aku harus terjebak dalam pernikahan dengan Pangeran Bentar? Padahal aku sangat mencintai Bandawa. Lasmi, Kamu tidak boleh menyesali takdir yang telah ditentukan oleh Sang Hyang Widi. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani takdir itu, bukan menolaknya. Hanya ada satu pilihan, menerima atau menolak.
Kami akhirnya menderita seperti ini. Kenapa? Laksmi sayang, ingat, nantinya kamu akan merasakan suatu kebahagiaan, keindahan, sama seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Percayalah, percaya. Mana? Kalian bilang mereka ada di sini. Tapi mana bukti? Sini kosong. Tidak ada siapapun. Apa kalian mau menipuku? Hah? Sabar, Pangeran. Sabar. Kami tidak ada berniat untuk menipu Pangeran. Tapi kenapa gue yang jadi kosong? Aku yakin sekali mereka ada di sini, Pangeran. Tapi kemana ya? Kang Mas, lihat Kang Mas. Ini penawar racun Nogoraji. Ya, tidak salah lagi. Sudah habis. Berarti Bandawa sudah meminumnya. Pasti dia sudah sembuh. Pangeran jangan khawatir. Putri Laksmi pasti dalam keadaan baik-baik saja. Pangeran tidak usah mencemaskannya. Ya, Laksmi memang aman. Tapi kita belum tentu aman dari Bandawa. Tunggu, Pangeran. Pangeran mau apa? Aku akan mencari Bandawa. Dan aku akan membunuhnya. Tunggu, Pangeran. Pangeran! Semua berjalan sesuai rencanaku. Sekarang tidak ada lagi yang menggangguku, karena aku telah menguasai kadipaten ini. Aku bisa kembali duduk di singgasana. Tapi, seharusnya pemimpin yang hebat didampingi oleh perempuan yang sangat cantik. Siapa dia? Soal itu Kanjeng tenang saja. Hamba siap membantu Kanjeng kapanpun Kanjeng butuhkan. Hamba akan membantu Kanjeng mencapai puncak kejayaan yang Kanjeng inginkan. Dewi Padmini? Mau apa perempuan gila itu duduk di situ? Itu kan kursi untukku. Enak sekali dia main duduk saja. Aku harus mengusirnya. Padmini, kamu tahu artinya kalau kamu duduk di tempat ini? Aku tidak tahu. Tapi ini adalah kursiku. Jadi kapan saja aku mau duduk di sini, sesuka aku. Bagus. Teruskanlah, Padmini. Aku yakin bersamamu aku bisa membawa kadipaten ini menuju puncak kejayaan. Kurang ajar. Perempuan gila itu sudah merebut kesempatanku. Ini sangat menyebalkan. Menyebalkan! Biung, apakah Biung bisa melihat? Sekarang Kadipaten Manguntur dan Kurawan sudah berada dalam tanganku, Biung. Tinggal satu langkah lagi. Semua dendam kita akan terbalaskan. Biung tidak perlu khawatir. Aku berjanji, Biung. Aku berjanji akan membuat mereka menderita. Seperti mereka membuat kita menderita. Aku sangat merindukanmu.
Sudahlah, jangan banyak bergerak. Lebih baik kamu istirahat dulu. Terima kasih Kanjeng. Tapi hamba bosan. Kalau harus tiduran terus, hamba ingin mencari udara segar. Oh ya Kanjeng. Maaf Kanjeng. Apa Kanjeng tahu siapa pria bertopeng yang menyerang Kanjeng itu? Tidak tahu. Kejadiannya begitu cepat. Jadi aku tidak sempat mengenalinya. Apa mungkin dia itu Kanjeng Respati? Nah, tidak. Kayaknya tidak mungkin. Buat apa dia mau membunuhku? Kalau dia mau, dia tidak harus mengembalikan Manguntur padaku. Laksmi! Laksmi, cepat keluar! Maaf Kanjeng, biar hamba saja yang keluar. Sebaiknya Kanjeng bersembunyi untuk keselamatan Kanjeng. Tapi, kamu masih lemah, Bandawa. Sudahlah Kanjeng, tidak apa-apa. Laksmi, jangan bersembunyi. Cepat keluar. Aku tahu kamu ada di sini, Laksmi. Kamu tidak perlu berteriak lagi. Aku ada di sini. Ternyata kamu memang ada di sini, Laksmi. Ayo cepat, Iqbal. Kita pulang. Lepaskan aku. Aku tetap mau di sini. Laksmi, aku ini suamimu. Sudah sepantasnya kamu ada di samping aku dan melayaniku, Laksmi. Kamu tidak pantas ada di sini, Laksmi. Cepat, ikut aku pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Ikut aku pulang, Laksmi. Lepaskan. Pulang, Laksmi. Lepaskan Kanjeng Putri. Ternyata kalian memang ada di sini. Pantas saja Laksmi tidak mau pulang. Kamu harus mati di tanganku. Ya! Ajar! Beraninya kamu membela bajingan sudah menggodamu, Laksmi. Cepat minggir! Biar aku membunuh bajingan ini, Laksmi. Minggir, Laksmi! Tidak, aku tidak akan minggir. Aku tidak akan membiarkan kamu membunuh Bandawa. Apa masalah? Apa yang kamu katakan itu, Laksmi? Kamu sudah membela bajingan ini, Laksmi. Minggir, Laksmi! Minggir, Laksmi! Tunggu! Kalau kamu mau membunuh Bandawa, bunuh saja aku. Cepat bunuh! Kamu! Kali ini aku memaafkanmu, Bandawa. Karena aku memandang istriku Laksmi. Tapi, aku akan membunuhmu. Kamu tidak apa-apa, kan? Lapor Kanjeng, seorang mata-mata memberitahu kalau Bandawa masih hidup. Bandawa masih hidup. Benar-benar punya 9 nyawa. Cari Dwi Pangga. Temukan dia, bawa dia ke hadapanku. Baik Kanjeng. Besi harus ditaklukkan dengan besi. Jadi hanya Dwi Panggala yang bisa memancing Bandawa untuk muncul di hadapanku. Oh! Langit cantik di langit Kurawan. Kulihat gadis cantik sungguh menawan. Sungguh hamba ingin tahu namanya. Melihat senyumannya. Oh, Ratih. Nari Ratih panggilannya. Lumayan. Aku harus segera menulis dan mengirimnya pada Ratih. Aku yakin, begitu menerimanya, Ratih akan langsung jatuh ke dalam pelukanku. Oh Ratih, aku sungguh tergila-gila padamu.
Aku mohon, tunggu. Kalian salah sangka. Ini pasti salah paham. Tangkap dia! Aku mohon. Lepaskan aku. Kalian salah tangkap. Aku mohon. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa lagi maumu? Kalau kamu mau aku mengakuimu sebagai Respati yang asli, lebih baik bunuh aku sekarang. Mana mungkin aku akan membunuh temanku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Katakan maumu. Tidak biasanya kamu berbuat baik padaku. Pasti kamu memiliki rencana licik. Iya kan? Licik atau bukan, itu tidak jadi masalah. Yang harus kamu pikirkan, apakah semua itu menguntungkan buatmu? Apa maksudmu? Kamu akan segera tahu. Pengawal, bawa dia ke tempat peristirahatan. Baik, lepaskan aku. Lepaskan. Kami akan melayani apapun keinginan Tuan. Apapun? Ya, apapun. Ada apa dengan semua ini? Apa yang sebenarnya tengah direncanakan Respati palsu padaku? Baiklah kalau begitu. Kamu manis, cepat siapkan aku air panas. Lalu kalian berdua temani aku mandi. Cepat. Kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Tunggulah. Ada yang ingin Paman bicarakan. Masalah apa, Paman? Masalah kamu dan Pangeran Bentang. Bukannya Paman mau ngusir, tapi sebaiknya kamu pulang ke Pangeran Pentar. Kamu adalah seorang putri, dan Pangeran Pentar adalah seorang pangeran yang berkuasa. Tempatmu bukan di sini, tapi di sisi Pangeran Pentar. Tapi aku ingin di sini bersama Bandawa, Paman. Lagi pula, aku tidak pernah menganggap Pangeran Bentar itu sebagai suamiku, Paman. Aku menikah dengannya. Itu juga karena desakan Romo, bukan karena cinta. Aku mengerti, Laksmi. Tapi ini adalah keputusan kamu. Jadi kamu harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Kamu seorang putri. Jadi apapun yang kamu ucapkan, tidak bisa ditarik lagi. Tapi, Paman, Dengar, Laksmi. Bandawa adalah seorang kesatria. Dan dia tidak lupa kalau kamu pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi dimanapun dia akan selalu ingat padamu. Percaya itu. tapi aku sangat mencintai Bandawa, Paman. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Aku tidak mau. Tapi kamu harus melakukannya, Lasmi. Kamu harus melupakan dia. Dengan begitu, kamu bisa mulai hidup baru. Paman lihat, Pangeran Pentar sangat mencintaimu. Paman yakin, dia akan bisa membahagiakan kamu. Pulanglah, Laksmi. Pulanglah ke sisi suami kamu. Paman bahagia sekali dengan keputusan ini. Ini adalah keputusan terbaik. Paman akan mendoakan untuk kebahagiaan kamu. Tolong, rahasiakan tempat persembunyian ini dari siapapun. Iya, Pak. Sebenarnya apa rencana licikmu? Cepat katakan. Kan sudah kubilang, bukan masalah licik atau tidaknya. Kalau kamu bersedia membantuku, aku bisa sekarang juga membuatmu menjadi kepala prajurit. Bukan itu yang aku mau tahu. Aku penasaran dengan alasanmu melakukan semua ini. Aku ini pernah mengkhianatimu, tapi kenapa kamu malah mengajakku untuk bekerja sama? Itu karena Bandawa. Aku mau melindungi kadipaten ini dari Bandawa.
Mungkin kamu tidak bisa menjadi pedangku, tapi kamu bisa menjadi tamengku. Asal kamu tahu, aku ingin menguasai semua kadipaten yang ada di sini. Sekarang tinggal kamu pilih. Kamu mau membantuku atau menjadi musuhku? Pikirkan baik-baik. Tunggu, Pangeran. Aku tahu. Aku ini bukan istri yang baik untukmu. Aku sering melakukan kesalahan dan membuatmu marah. Tapi sekarang aku sadar. Aku ini istrimu. Dan sekarang aku ingin belajar untuk mencintaimu, Pangeran. Untuk itu, aku mohon kamu mau memaafkan aku dan memberiku kesempatan lagi, Bentar. Aku janji, aku tidak akan menyanyiakan kamu. Sekarang ini, aku akan berusaha untuk menjadi istrimu yang baik dan setia mendampingi kamu. Tentu sayang. Aku pasti memaafkanmu. Aku pasti memberimu kesempatan. Aku sangat senang. Kamu sudah sadar. Kamu sebagai istriku. Sekarang, kamu jangan kemana-mana ya. Kamu selalu ada di sampingku. Selamat tinggal, Bandawa. Aku akan berusaha melupakanmu. Ampun Kanjeng, hamba tidak bermaksud mengganggu Kanjeng berdua. Hamba mau menyerahkan ini. Kami akan segera menyerang wilayah ini. Tertanda, Tumenggung Respati dari Manguntuh. Tidak usah menunggu sepekan. Ini jawaban dariku. Cepat kirim orang dan katakan pada mereka, kita tidak akan menyerah. Kita akan menunggu mereka di sini. Apa? Jadi Pangeran Bentar menolak semua tawaranku? Benar sekali, Kanjeng. Bahkan dia sangat angkuh, berani menghina dan merusak surat dari Kanjeng. Kurang ajar. Dia belum tahu siapa aku. Baiklah, aku akan membuat Pangeran Bentar akan datang ke sini dengan sendirinya. Bipangga, siapkan pasukan. Apa yang akan kita lakukan, Kanjeng? Aku mau menggempur Pangeran Bentar dan seluruh prajuritnya. Kanjeng Tumenggung, saat ini Kanjeng Pangeran Respati sedang berada di Manguntur. Inilah saat yang tepat kalau Kanjeng keluar dari istana ini. Bagaimana Kanjeng? Kanjeng setuju? Kalau Kanjeng setuju, tolong kedipkan mata 2 kali. Danayaksa. Kansa, pergilah, jangan ganggu kami. Hari ulang tahunku. Sebenarnya kalian mengucapkan salam untukku dan memberi aku hadiah. Kansa, kamu mau apakan ayam itu? Aku mau membakarnya dan aku mau menyantapnya. Jangan Kansa, kasihan Laras. Kembalikan ayamnya. Gak bisa kejar aku. Kansa, tunggu.
tidak mau ayamku sampai mati. Kansa, anak itu benar-benar jahat. Jangan takut Laras, aku akan membantumu merebut ayammu kembali. Ikut! Ayam jelek, aku akan membakarmu. Ini ayammu Laras. Terima kasih Krishna, terima kasih. Kansa pantas mendapat balasan atas semua kejahatannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu melamun, sayang? Jadi kamu merindukan Romomu. Tenanglah, sayang. Aku yakin Romomu sudah damai di surga loka. Lapor Kanjeng, di luar ada prajurit Kurawan yang ingin datang menghadap. Suruh dia masuk. Baik Kanjeng. Ampun Kanjeng, hamba datang untuk melapor. Kanjeng Temenggung Danadiyaksa telah menghilang. Sampai saat ini kami belum bisa menemukannya. Bagaimana Romoku menghilang? Beliau lagi sakit. Beribu ampun Kanjeng. Kanjeng Temenggung Danadiyaksa telah menghilang bersama dengan terjadinya kebakaran yang membakar tempat penyimpanan senjata. Kami curiga ada yang sengaja membakar tempat itu untuk mengalihkan perhatian agar bisa menculik Kanjeng Temenggung Danadiyaksa. Menculik? Jangan-jangan tabib itu jadi dalangnya. Danadiyaksa. Aku harus segera memastikannya. Siapkan kudaku. Aku harus pergi ke Kurawan. Daulat Kanjeng. mengkhawatirkan Romo. Iya kan sayang? Dari mana kamu tahu?
Tentu saja aku tahu. Aku mengetahui segalanya. Apa yang kamu ketahui? Tenang saja sayang. Tidak perlu senapsu itu. Romomu dibawa tabib istana. Kurang ajar. Jadi dugaanku benar. Tabib itu berani melanggar perintahku. Siapa itu? Hebat juga kamu, Sambi. Ternyata kamu sudah mempunyai ilmu baru. Jangan banyak bicara. Katakan, apa maumu? Ibu macam apa kamu ini? Sudah bertahun-tahun kamu tidak pernah menemui anakmu. Sampai-sampai dia tidak pernah melihat wajah biungnya. Kansa tidak membutuhkan aku. Jaga saja dia dengan baik. Tujuan utamaku adalah keris Gentala Cakra. Aku harus bisa mendapatkan keris itu untuk menambah kekuatan. Jangan keterlaluan kamu, Sambi. Setidaknya kamu menemui dia sekali saja. Apalagi malam ini adalah malam kelahirannya. Dia akan senang bisa melihat wajah biungnya. Tidak Bajil, tidak bisa. Kamu sendiri juga tahu kan? Aku paling suka memangsa bayi dan anak kecil. Aku tidak mau Kansa menjadi tumbalku. Aku akan menemuinya setelah dia berusia 11 tahun. Mengerti kamu? Sambi! Sambi! Aduh, panas, aduh. Panas. Kamu kenapa? Panas, panas, aduh, panas. Bokong kamu kenapa, hah? Bokongku gosong, aduh. Siapa yang melakukannya? Krishna. Krishna? Krishna lagi? Aduh. Ya sudah, gua obati. Aduh, panas, aduh. Aduh, panas, aduh. Kamu ini nggak ada saja kan, Panas, kupu-kupu yang cantik. Hei, tunggu, jangan terbang. Kau mau lari kemana, kupu-kupu yang cantik? Hei, tunggu, tunggu, hei, tunggu. Hei, tunggu. Hei, tunggu. Mana dia? Kakek. Maafkan aku, kakek, kalau aku lancang masuk ke tempat kakek. Aku hanya ingin menangkap kupu-kupu yang masuk ke kamar ini. Aku harap kakek tidak marah. Apakah kakek tidak bisa bicara? Sepertinya kakek juga tidak bisa menggerakkan tubuh kakek.
Sebenarnya kakek ini sakit apa? Kenapa kakek tidak bisa menggerakkan tubuh kakek dan juga tidak bisa bicara? Izinkan aku memijat kakek. Bagaimana, Kek? Apakah kakek sudah merasa mendingan? Dan sebagai permintaan maaf aku, karena sudah lancang masuk ke tempat kakek, aku akan memainkan seruling ini untuk kakek. Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa setiap dia meniupkan serulingnya, aku merasakan keadaan tubuhku jadi membaik. Paman? Kamu siapa? Apa yang barusan kamu lakukan di sini? Aku Krishna, Paman. Maafkan aku, Paman, kalau aku lancang. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Sungguh, aku hanya menemani kakek yang sedang terbaring di dalam. Benar, kamu tidak melakukan apa-apa. Sungguh, aku tidak bohong, Paman. Kalau boleh aku tahu, siapa sebenarnya kakek itu yang ada di dalam, Paman? Untuk apa kamu bertanya? Karena aku merasa hebat dengan kakek yang ada di dalam. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan juga tidak bisa berbicara. Duduk di sini. Orang yang di dalam tadi bukan orang sembarangan. Dia itu Kanjeng Tumenggung Dana Diaksa. Kanjeng Tumenggung? Lalu kenapa Kanjeng Tumenggung bisa berada di sini? Sudahlah, kamu jangan banyak bertanya. Dan tolong semua ini dirahasiakan dari semua orang. Ini semua untuk keselamatan Kanjeng Tumenggung. Kamu ngerti kan? Baik. Aku akan merahasiakan keberadaan Kanjeng Tumenggung dari semua orang. Paman tidak usah khawatir. Ya sudahlah. Sekarang pergilah. Itu kan prajurit Kadipaten. Apa yang mereka ingin lakukan ya di desa ini? Sudahlah Laras, jangan banyak tanya. Nanti kita yang ditangkap loh. Laras! Kamu sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Boleh aku ikut main? Oh ya, silakan. Oh ya, tadi kamu lihat gak? Prajurit Kadipaten. Tadi sih arahnya ke sana. Prajurit Kadipaten? Aneh sekali. Gak biasanya prajurit Kadipaten datang ke desa ini. Pasti ada kepentingan di desa ini. Apa ada yang dia ingin lakukan? Kanjeng Tumenggung. Ya, jangan-jangan prajurit itu ingin mencari Kanjeng Tumenggung. Krishna! Krishna! Kamu mau kemana? Krishna! Mau apa kalian? Minggir, Tabib. Kami tahu Kanjeng Tumenggung Dana Diaksa ada di dalam. Ini perintah Kanjeng Respati untuk membawa pulang kembali Kanjeng Tumenggung ke dalam Kadipaten. Tidak. Ini rumahku. Aku tidak mengizinkan kalian masuk ke rumahku. Itu sama saja melanggar perintah Kanjeng Tumenggung. Tangkap mereka.
Cepat masuk, cari Kanjeng Temenggung. Risma, emang kamu kenal kakek-kakek itu? Ini Kanjeng Tumenggung kita, Tumenggung Danadiaksa. Kita harus membawa Kanjeng Tumenggung. Kalau tidak, mereka akan membawa Kanjeng Tumenggung. Dan ini bisa membahayakan nyawa Kanjeng Tumenggung. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa mengangkatnya. Tubuh dia terlalu besar. Kamu tenang saja, Laras. Ayo, ayo. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa mengangkatnya. Tubuh dia terlalu besar. Kamu tenang saja, Laras. Ayo, ayo. Cari ke tempat lain. Kanjeng Tumenggung. Kanjeng. Kanjeng Tumenggung. Kanjeng. Kanjeng Tumenggung Danadiaksa. Jangan-jangan mereka sudah membawa Kanjeng Tumenggung kembali ke Kadipaten. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus segera menghalangi mereka. Kanjeng! Kanjeng Tumenggung! Kanjeng Tumenggung! Bagaimana Kanjeng bisa berada di tempat ini? Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kanjeng. Hamba takut pasukan-pasukan itu akan kembali lagi ke sini. Ayo, Kanjeng.
Apa yang harus kita lakukan, Pangeran? Kanjeng Respati benar-benar melakukan niatnya untuk menguasai tempat ini. Aku minta pada kalian, siapkan pasukan kita. Carilah pasukan yang bisa diandalkan. Aku tidak mau kalah dalam peperangan ini. Lebih baik aku mati daripada aku menyerang pada Respati. Tapi Pangeran, meskipun kita mengandalkan pasukan-pasukan andalan dalam peperangan Cukup! ini... Jangan bicara lagi. Aku tidak mau mendengar apapun lagi. Lapor Pangeran, baru saja mata-mata kita telah memberitahu kalau yang akan menjadi pimpinan perang dari Mangutur, Arya Dipangga. Bagaimana Bandawa? Hanya kamulah yang bisa membantuku. Respati sudah benar-benar ingin berperang. Ambisi Respati sudah semakin menjadi. Kita tidak boleh membiarkannya. Tapi kondisimu saat ini masih belum benar-benar pulih, Pandawa. Aku tidak yakin kalau kamu berhasil menghalau peperangan itu. Memang, Kanjeng. Saat ini kondisi hamba belum benar-benar pulih. Tapi setidaknya, jika memang benar Kang Mas Dwi Pangga yang akan menjadi kepala perang yang dipimpin oleh Kanjeng Respati, hamba akan coba bicara dengannya untuk membatalkan peperangan itu. Apa kamu yakin rencanamu bakal berhasil? Hamba akan berusaha, Kanjeng. Hamba mohon pamit. Bandawa, berhati-hatilah. Kamu belum sembuh benar. Baik, Rati. Jagat Dewa Batara, Engkau adalah tempat berlindung dan tempat meminta keselamatan. Hamba mohon kepadamu, tolong lindungi selalu Bandawa. Selamatkanlah dia dari segala mara bahaya. Kanjeng, menurutku ada baiknya kita taruh pasukan pemanah di wilayah ini. Karena dengan adanya pasukan pemanah di wilayah ini, kita dapat memperkuat pertahanan, juga memantau wilayah musuh. Lapor Kanjeng, kami menangkapnya saat dia berusaha menyelinap ke istana, Kanjeng. Cukup besar nyalimu datang ke Kadipaten ini. Aku datang ke sini untuk bicara dengan Kang Mas Dwi Pangga. Kanjeng, menurutku ada baiknya kita taruh pasukan pemanah di wilayah ini. Karena dengan adanya pasukan pemanah di wilayah ini, kita dapat memperkuat pertahanan, juga memantau wilayah musuh. Lapor Kanjeng, kami menangkapnya saat dia berusaha menyelinap ke istana, Kanjeng. Cukup besar nyalimu datang ke Kadipaten ini. Aku datang ke sini untuk bicara dengan Kang Mas Dwi Pangga. Baiklah, pasti banyak hal penting yang ingin kalian bicarakan. Tidak usah sungkan, anggap saja rumah sendiri. Apa yang ingin kamu bicarakan, Dimas? Apa yang terjadi padamu, Kang Mas? Bisa-bisanya kamu kembali kepada Respati palsu dan menjadi budaknya. Tutup mulutmu. Ingat, Kang Mas, apa yang dilakukan Kang Mas ini semuanya tidak benar. Salah atau benar, itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Buatku, Respati palsu adalah seorang kesatria dan pemimpin. Seorang kesatria harus memiliki ambisi. Seorang pemimpin harus punya kekuatan. Dan dia memiliki keduanya. Dia itu hanya orang yang sangat jahat, Kang Mas. Dengan sangat liciknya, dia menyamar sebagai Kanjeng Respati. Dimas, itu bukan licik, tapi strategi. Kamu sendiri, lihatlah. Kamu menyamar sebagai Bandawa hanya untuk mendekati seorang gadis. Lalu kenapa kamu harus marah kepada Respati? Dia menyamar menjadi Respati yang asli. Apa yang aku lakukan itu sangat berbeda, Kang. Dia sudah membuat resah para penduduk Mangutur dan Kurawan. Bahkan sekarang, dia berniat merampas wilayah kekuasaan Pangeran Bintang. Apa bedanya? Lihatlah, kamu juga menyamar untuk merampas hati perempuan, kan? Sudahlah, Kang Mas. Aku tidak ingin berdebat dengan dia. Aku ingin Kang Mas pulang bersama. Baiklah. Kalau aku ikut pulang denganmu,
Aku ingin tanyakan satu hal. Siapa yang harus kita bela? Dipangkara atau Pangeran Bentar? Mereka berdua itu sama jahatnya dengan Respati palsu. Tapi kamu, sudah cukup. Aku sudah bulatkan tekadku untuk mengabdi pada Respati palsu. Tidak peduli dia asli atau bukan. Kamu akan menyesal, Kang Mas. Mau kemana kamu, Bandawa? Tadi aku cuma menguji kemampuanmu. Tapi aku serang segitu saja. Kamu sudah kalah. Mau kemana kamu tergesa-gesa? Istirahatlah, Bandawa. Lepaskan dia. Baik, Kanjeng. Bandawa, pergilah dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Kanjeng, mengapa Kanjeng melepaskan dia begitu saja? Bukannya Kanjeng selama ini menginginkannya? Iya, aku memang menginginkan dia. Tapi aku sengaja melepaskannya. Itu adalah rencana perang. Kamu jangan banyak bertanya. Kita lihat saja nanti.